Man ala thalatha banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, 4 tuh Pak Ustaz kewajibannya, merawat, mengasih makan, pakaian, tempat tinggal, fa'adabahunna, pendidikan, wa zawwajahunna, nikahkan, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, nikahkan, buat baik sampai mati semampu engkau. Bisa kau sekolahkan anak, sudah cucu sekolah, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Kalau aku hidup, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, kebun kelapaku yang 2 hektar untuk biaya sekolah dia, kata almarhum atuk saya ke saya. Anak sudah, cucuku yang ini jangan sekolah umum, dia mesti sekolah agama. Kalau aku hidup, aku membiayai dia. Kalau aku mati, kebun kelapaku yang 2 hektar untuk sekolahnya. Meninggal atuk saya, kelapa itu pun mati. Jadi dari mana Ustaz biaya sekolah sampai ke Mesir, ke Maroko? Allah membalas niat baiknya. 4 tahun di Mesir free, gratis. 2 tahun di Maroko gratis. Ustaz tak ambil S3, nunggu yang gratis. Baru saya paham, otak saya pas-pasan, nilai saya tak tinggi, tidak the best, tidak excellent, biasa saja. Dapat saya beasiswa, dapat menumpang tuah, karena ada doa dulu orang-orang baik yang mewakafkan, dibalas Allah. Anda hidup pun kelapa 2 hektar itu tak mungkin bisa biayai sekolah saya, tapi kenapa Allah membalas? Berpikir baik, biayai anak cucu keluarga sahabat kerabat, sekolahkan. Lagi-lagi yang kecil-kecil dulu. Habis sini datangi Pak Kepala MDA. Aktifkan lonceng notifikasinya, terima kasih. Untung nggak TV saya bawa ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salamun ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ustaz Haji Abdul Somad LCMA yang hadir bersama kita di subuh hari ini, yang saya hormati Ustadz Haji Hasbi Mawardi Lubis beserta Ketua BKM Masjid Nurul Islam Bapak Haji Ikhwan Lubis, dan hadir di sini juga Ketua Dewan Masjid Kota Medan Abang Gaparlin, yang saya hormati alim ulama, para ustadz, orang-orang tua kami, bapak ibu, saudara-saudari kami sekalian, seluruh persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu sehat? Kalau mengigau waktu malam jangan sambung sampai ke pagi. Ceramah di Masjid Nurul Islam serasa di Brastagi.
Apa maksud Ustaz serasa diberes lagi? Hasilnya kencang kali ini. Dia lawak kurus, lagi gorang, sampai ke tulang lah. Lambat kita berjalan. Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah, ada yang tidur di tempat tidurnya. Siapa itu? Sayyidina Ali. Ada yang menemani dia di atas gua Jabal Sur. Siapa dia? Cica. Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengantar makanan. Siapa dia? Istrinya. Asma. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk melihat, mana tahu ada kafir Quraisy yang naik ke atas. Siapa namanya? Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa berita supaya terus diupdate berita. Abdullah. Ada yang menjadi guide penunjuk jalan. Siapa namanya? Ibnu Uraid. Apa maknanya? Bahwa kita bisa melakukan sesuatu harus bekerja sama. Padahal kalau Allah mau, inna ma'amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi itu kerja. Tapi Allah mau menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bisa kerja sendiri. Begitu jugalah dengan kegiatan hari ini. Ada ketua panitia, ada sekretaris, ada bendahara. Andai sendiri jadi tak acara. Tapi mereka tidak tampil ke atas. Yang naik ke atas Ustadz Masbi protokol. Yang naik ke atas Fahri Ustadz Azra'i. Yang naik ke atas Bapak Wakil Gubernur Dr. Andes Haji Musa Rajek Sahenhum. Sekarang dulu saya manggil Bang Injek aja. Masih pakai baju seragam itu segar kita manggil apa. Yang naik ke atas Ustadz Somad. Ada orang-orang penting di sini tapi tak dipanggil ke atas. Tak ada dipanggil Ustadz Asli kepada yang memasang baliho. Tak ada dia naik ke atas. Padahal gara-gara dia yang memasang baliho inilah maka jamaah tahu bahwa subuh ini ada pengajian. Betul? Lalu dalam mereka jamaah yang di jalan ini selalu melihat ini. Oh, ada pengajian besok. Gara-gara dia lah tahu. Tapi dia tak tampil ke atas. Pahala dia lebih besar daripada Ustaz semua. Allahu Akbar. Begitu cara menyenangkan hati tukang beliau. Itu bukan basa-basi tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang menemani di atas Abu Bakar, yang tidur di tempat tidur Ali. Sekarang saya tanya, mana yang besar resikonya? Tidur di tempat tidur atau menemani di Jabal Sur? Tidur di tempat tidur. Banyak yang mau tidur. Menemani di Jabal Sur berat, naik ke atas bukit. Tapi tidur di tempat tidur lebih berat. Kenapa? Karena anak-anak muda sudah menghunuskan pedangnya untuk mencincang bersama. 1, 2, tunggu kita buka selimut dulu. Begitu mereka buka, ternyata Sayyidina Ali. Wahai Muhammad. Itu bahasa kampungnya. Mana Muhammad? Kenapa kau di sini? Kata Ali, aku tak tahu. Disuruhnya aku tidur di sini. Apa pelajaran dari sini? Kalau resikonya besar, suruh keluarga dekat. Tapi kalau resikonya ringan, ajak kawan. Orang sekarang enggak. Giliran berat, kawan. Giliran enak, saudara. Ngaku Nabi Muhammad. Ini bukan umat Nabi Muhammad. Umat siapa ini? Umat Nabi kan sama Nabi Muhammad. Penuh dengan pelajaran. Perempuan katanya tak penting. Apa itu perempuan? Cuman kasur, dapur, tempat tidur. Dalam sejarah hijrah yang mengantar makanan naik ke atas, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Saya laki-laki
Kalau disuruh membawa makanan naik ke Jabal Zur ke atas, tak sanggup. Jangankan bawa makanan, membawa jamaah naik ke atas tak ada beban pun tak sanggup. Bapak ibu yang pergi haji umrah, ada yang pernah naik ke atas Jabal Zur? Jabal Nur banyak, tapi Jabal Zur susah. Jabal Nur tempat menerima wahyu, Jabal Zur tempat bersembunyi waktu hijrah. Jadi jangan sampai salah cerita. Jamaah haji baru pulang cerita ke tetangga, wah kami kemarin naik ke Jabal Sur, padahal yang dinaik Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Orang nganggur, tapi dia nganggur kan? Ini sedang musim yang nganggur. Pertama nganggur cerita balik dari Makkah, kedua nganggur cerita waktu Ustaz ceramah. Paham kau apa yang cerita? Kenapa kau nganggur? Nganggur aja masalahnya. Masya Allah. Kalau beginilah sholat subuh difoto oleh tentara Israel pakai pempes. Kalau mau menengok Palestina merdeka, sholat subuh macam sholat Jumat. Tapi ini kalau diambil drone naik ke atas foto, ini bukan sholat Jumat. Sholat apa ini? Idul Adha kemarin ramai juga. Orang Idul Adha ramai kenapa? Ngambil kupon. Pembagian daging kurban. Yang paling susah sekarang mengumpulkan orang, betul? Kalau mau tahu cerita bagaimana susahnya mengumpulkan orang, tanyalah sama caleg. Caleg-caleg yang tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung dengan ceramah saya, sudah itu 2 hari mati. Dan sudah lama lagi. Pencoblosan April. Dikumpulkan bagi sembako, tak juga datang orang. Bagi kain sarung, tak juga orang datang. Ustaz kok tahu? Saya pernah dapat sarung itu. Tapi tak saya pakai. Tertulis di ujung, coblos nomor. Tak perlu kan bagi sarung, tak perlu kan bagi sembako. Buat aja satu gerakan. Apa namanya? Gerakan subuh berjamaah. Betul? Takbir! Menengok orang ramai, beda otak pedagang sama otak politik. Kalau otak pedagang, ditengoknya ramai, wah kalau jual jilbab laku juga. Wah kalau jual nasi uduk laku juga. Makanya orang Minang tak bisa main bola. Yang bilang itu kawan saya, profesor doktor dari Bukit Tinggi. Ustaz Somad, kurang awak pun tak bisa main bola. Kenapa gitu Pak? Asal udah nampaknya tiang gol, tiang gawang mau nendang bola, nampaknya orang ramai tak fokus nih. Nampaknya berjualan juga. Nampak. Beda sama politikus. Politikus kalau sudah nampaknya gini, wah 2 kursi nih. Artinya apa? Semuanya berangkat dari masjid. Kalau sudah orang masjid memilih, pasti dipilihnya wakilnya yang sholat berjamaah dari masjid. Betul? Allahu Akbar. Ini penting. Ini penting. Ustaz Somad kenapa diusir, ditentang, dicegah, tak boleh ngomong? Karena dia bicara politik. Yang paling aman jangan cerita politik. Bapak Ibu, kajian kita subuh ini tentang penyelenggaraan jenazah. Diganti. Kematian. Kajian kita subuh ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang sabar. Bini kita dilarikan orang sabar. Bodoh. Itu pembodohan. Gerakan salat subuh mesti ramai. Kenapa? Karena kalau sudah ramai berkumpul di sana ada kekuatan. Kalau sudah ada kekuatan, umat Islam bisa menentukan siapa wakil dia di parlemen. Betul? Nanti kalau datang orang kemari membawa segulung karpet, jamaah pilih saya nanti ya. Ini segulung karpet DPD nih. Kalau saya menang saya tambah lagi. Tapi saya kalau salah kalah saya seperti balik. Jangan bawa gulung karpet lah. Karpet kami sudah banyak.
Kalau bapak tak tahu, tengok. Jangankan dalam masjid, di luar masjid berserak karpet. Kita punya masjid, tak pinjam. Yang kami inginkan adalah kalau kau duduk di sana nanti keluarkan perda zakat supaya fakir miskin tertolong dengan zakat, infak dan sedekah. Kalau kau duduk di parlemen nanti kami tak sanggup menyekolahkan anak kami sekolah agama mahal karena gurunya honor, gurunya tidak PNS. Angkat PNS untuk guru akidah akhlak, angkat PNS untuk guru fisika, angkat PNS untuk guru bahasa Arab, angkat PNS untuk guru membaca kitab kuning. Madrasah Diniyah Awaliyah MDA guru fisika diangkat PNS, ada tunjangan 3 gajinya, gaji dari pusat, gaji dari bawah pusat, ditambah lagi honor daerah. Guru MDA 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali, disunat masal. Padahal inilah ujung tombak pendidikan anak umat Islam. Belajar di alif bata di sini, belajar cara mengambil air sembahyang di sini, belajar cara memandikan jenazah di sini. 5.000 kali ibu mandikan anak itu. Pagi mandi, siang mulutnya kotor makan coklat mandi, sore main paret dia mandi. 1.000 kali ibu mandikan dia. Setahun 360 kali 3 1.000 kali, 5 tahun 5.000 kali. Ibu minta mandikan berapa kali? Sekali saja mandi jenazah, itu pun dia tak tahu. Tak tahu dia membaca Rabbil firli wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu dia membaca doa itu. Begitu maknya mati, dibukanya keyboard, dinyanyikannya lagi mama. Kenapa? Karena orang tuanya tak pernah mendaftarkannya ke MDA. Daftarkan anak anda segera ke MDA sebelum anak datang malaikat maut meminta. Yang sudah daftar, alhamdulillah. Yang belum daftar, daftarkan. Yang sekarang selesai ceramah dulu. Isi ceramahnya 3. Pertama tausiah, kedua menjawab pertanyaan yang ada di kertas, tapi tolong pertanyaannya yang berkualitas. Jangan pertanyaannya siapa presiden yang kami pilih. Ya Allah. Pertanyaan yang ketiga nanti adalah kita sama-sama berdoa, karena doa orang yang sholat subuh diaminkan oleh para malaikat. Malaikat yang berjaga tadi malam ganti-gantian dengan malaikat yang berjaga siang dan berjumpa pada sholat subuh. Jadi malaikat itu pakai sip-sipan juga, ada sip malam, ada sip siang. Sama macam satpam security. Bertanya malaikat malam, malaikat siang. Apa kata Allah? Hai malaikat malam. Ya, tadi waktu subuh apa yang terakhir kalian tengok di bumi? Kami tengok mereka ramai di tanah lapang, ya Allah. Apa kerja mereka? Nonton bareng Real Madrid Barcelona. Ada Messi ngasih apaan? Ada Ronaldinho datang. Ada. Apa yang terakhir kalian tengok di muka bumi, wahai malaikat? Yang terakhir kami tengok saat akan naik menghadap Engkau, ya Allah. Kami melihat mereka berkumpul beramai-ramai. Ada ulama yang mereka tengok? Tak ada ulama di sana. Ada habib keturunan? Tak ada. Siapa yang mereka tengok? Ada 1 orang. Ustaz dia? Tidak. Baru siapa? Wakil gubernur. Kita mau nengok Bang Ijek. Pagi ini ada 2 orang ganteng yang berada di depan kita. Saya hampir senyum. Sultan Jawa akan datang Bang Jack. Kalau saya ceramah jangan bawa artis ini. Kalau tahu dia tidak datang ke sini.
Ini semua dakwah, betul? Yang satu berdakwahnya lewat ceramah, Assalamualaikum. Tapi yang satu dakwahnya tidak lewat ceramah, lewat apa? Sinetron. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 yang sudah pengajian ke masjid, yang hatinya sudah lembut, itu pakai ceramah. Tapi yang ring 2, yang masih di warung kopi, di meja gaple, di banyak yang tahu tempat itu tak bisa lewat ceramah. Mereka nama ustadz ustadz itu pakai sinetron, artis-artis sinetron religi. Kira-kira penting tak artis? Penting, karena mereka berdakwah juga. Tapi kemudian ini cara. Yang penting pesan-pesan kebaikan itu sampai ke kepala orang. Caranya macam-macam. Ada lewat ceramah, ada lewat sinetron, ada lewat tulis novel. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kami tonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk dari Batam ke pulau-pulau waktu saya ceramah. Waktu sementara di speed itu kami tonton. Dan tengok kawan di sebelah meleleh air matanya. Menengok Zainuddin ditinggalkan Hayati. Saya tanya, Bapak udah berapa lama menonton ini? Setiap menonton ini meleleh air mata saya. Saya ambil tisu, hapuslah air mata. Bapak Ibu, artinya apa? Lembut hati orang mendengar ceramah, lembut hati orang menengok sinetron, lembut hati orang melihat novel. Nah, tentukan dirimu. Kau bisa berdakwah dengan apa? Bisa kau berdakwah dengan ceramah? Ceramah. Bisa berdakwah dengan sinetron? Mainkan. Bisa berdakwah dengan novel? Tulis. Tapi ada dakwah yang lebih hebat. Apa dia? Dakwah dengan kekuasaan. Betul? Segala kekuasaan di tanganmu bisa kau pakai untuk menolong agama Allah. Nah, ini kampanye nih. Saya katakan, saya tak perlu kampanye aja dari pilihan. Tak perlu kalian khawatir saya datang ke tempat kalian akan mengambil suara. Tak perlu, suara saya sudah menggelegar. Tak perlu. Saya datang hanya ingin menyadarkan umat bahwa kita paham, ngerti, melek politik. Umat Islam yang tidak mengerti politik, maka suaranya akan dipolitisasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Betul? Di ujung jarimu kau bisa memilih 5 anggota DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Itu siapa yang memilih? Kita. Kenapa yang naik pecandu narkoba? Karena yang memilihnya orang sakau. Yang sholat tidak memilih, yang berjilbab tidak memilih, yang ustaz tidak memilih. Tapi ingat, pecandu narkoba memilih, pezina memilih, homo memilih, LGBT memilih. LGBT harus kita berantas. Tapi katanya ada LGBT yang boleh, Pak Ustaz. Ada, laki gemuk, bini tipis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala cerdas, makanya nanti jangan golput. Suara Anda begitu bermakna. Penghitungan suara, orang baik 1, orang jahat 1, orang baik 2, orang jahat 3, orang baik 4, orang jahat 4, orang baik 0, orang jahat 5. Siapa yang naik? Hanya karena suaramu yang satu suara begitu bermakna. Mengerti masalah politik, mengerti masalah kekuasaan. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah, takut Abu Jahal, Abu Lahab sama dia? Takut. Mereka tikam Sumayyah, keluar darah dari jantungnya, meninggal Sumayyah, perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam, namanya Sumayyah. Seandainya saya punya anak perempuan, saya kasih nama Sumayyah, panggilan Maya. Ini enggak, siapa nama anak? Christine. Gara-gara menengok video Christina Aguilera yang pusatnya ke Sumbu. Pusatnya nengok juga. Enggak nengok pas duduk di pesawat itu terkenal lagi. Kan nampak sih. Di pesawatnya macam-macam nampak juga. Nampak orang pakai rok panjang resleting belum berpasang.
Kalau kita harus sengaja menunduk. Itu gue nunjuk, Ustaz, nomor berapa? Kamu minta jawab kan? Ustaz, nomor ini F gimana? Padahal udah tahu. Allah menyelamatkan kita insya Allah. Mungkin tak Ustaz Somad masuk di pesawat. Assalamualaikum ya ayyuhal pramugari. Bisa nggak? Tak bisa. Kita ada kekuasaan, tapi dengan kekuasaan bisa. Semua pesawat yang masuk kemari, maka pramugarinya mesti pakai rok panjang dan pakai jilbab. Di mana aja? Bandara aja. Pas kami mau mendarat di airport Sultan Iskandar Muda, saya tengok pakai celana hitam mereka di dalam. Oh ya, tertutup betisnya, tertutup lututnya Kudus. Pakai jilbab. Walaupun jilbabnya pas rata kita rela. Bagaimana untuk Pak Ustaz? Ke belakang tertutup, yang depan nampak sedikit. Jadi nggak daripada tidak sama sekali. Walaupun berdosa 90% lah. Allah. Nampak hebatnya kekuasaan. Pulang saya sana lewat jembatan jam 2 malam. Anak lajang, anak gadis duduk-duduk pangku-pangkuan naik motor. Kecepatannya 30 km per jam, pegangannya 100 km. Ayahnya mana? Rumahnya mana? Tak mungkin saya turun dari mobil di atas jembatan. Assalamualaikum. Mau dicampurkan lagi sudah. Itu bisa diatasi dengan perda, peraturan daerah. Anak lajang, anak gadis yang muslimah yang menjaga adat istiadat ketimburan, apapun agama di Indonesia ini, kau tetap punya suku melanggar pantangan laki-laki dan perempuan. Ini bukan budaya kita, ini budaya Barat. Mau Batak, mau Karo, mau Jawa, mau Sunda, jangan tengok agama. Semuanya punya adat istiadat ketimuran yang menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Betul? Takbir! Takbir itu dikumandangkan untuk mengusir setan. Nah, yang bayar ya. Mereka ada kawan untuk Tasawuf min syaitan, menguap itu bagian dari syaitan. Tidak tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap falyarudda mastata'ah, tahan. Kalau menguap tahan. Kalau jangan dilepaskan. Saya lama tak paham hadis ini. Kalau kamu menguap tahan, jangan dilepaskan. Kenapa menguap ditahan? Rupanya baru saya paham membaca berita, ada orang menguap dilepaskannya bergeser engsel. Menguap itu tahan. Oke, bapak kalau nampak kawan mengantuk di sebelah, Allah. Berkumandang azan di atas, menengok menara ini, ingat kita pelangi hijau kuning dan biru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap azan berkumandang, banyak dipasang mic-nya. Ini baru sejak peraturan, enggak tahu. Di beberapa tempat selama ini mic itu rusak. Begitu keluar peraturan banyak mengganti lain. Mantap. Begitu azan berkumandang, melonglong suara anjing. Kenapa anjing melonglong? Karena anjing menengok setan. Jadi anjing itu bisa nengok setan, Bos. Bisa. Aku ingin nengok setan. Apa kayak mana ini? Kornea anjing itu pasang. Rupanya setelah dipasang, nampak kawan-kawan waktu setan ini. Kau usahanya selama ini kawan, hantu juga. Na'udzubillah. Itu makanya Allah tak mengasih mata anjing di kita, supaya kita husnul
Khotimah. Husnuzon. Terus lagi dari kawan-kawan. Ini panitia ini husnuzon ini. Apa pula Ustaz ini kerangkeng macam besi? Kenapa? Ini bukan suuzon. Ini untuk menjaga dari serangan mak-mak garis keras. Sekarang yang paling dikhawatirkan adalah suara ibu-ibu. Ibu-ibu ini luar biasa. Berceramah Ustaz ke 100 bapak-bapak yang bisa mengingat dengan benar tinggal 50. Dan yang 50 itu yang berani bercakap ke bininya tinggal 20. Dari yang 20 itu yang didengar bininya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang mau mengamalkan tinggal 5. Beda sama perempuan. Kalau ceramah kita di 100 perempuan, balik dia ke rumah menjadi 200. Karena lakinya takut sama dia. Kata Ustaz tadi begini, abang kalau tak ikut 100 lagi didengar 100 bininya, 100, 200. Dari 200 tadi menjadi 300. Kenapa? Ada anaknya. Dari 300 tadi menjadi 400. Kenapa? Didengar menantunya. Dari 400 tadi menjadi 450. Karena sebagian punya. Artinya apa? Dekati ibu-ibu, sentuh hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan apa? Dekat-dekatilah, dekat-dekatilah ibu-ibu. Apalagi kalian yang lajang-lajang, kalau mau minang anak gadis mereka, dekatin mak. Insya Allah, tak dapat anaknya mak ya. Kacau. Dengan syarat bapaknya banyak dari ayahnya jangan. Jadi kalau pistolnya air, kalau pistol besi mati lah, kita mati saya, mati konyol. Kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tadi gelap tak nampak suasana, sekarang barulah nampak ramai daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kalau anda memakan rambai, jangan dimakai di tengah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah saya bisa hilang. Masya Allah, ramai, Masya Allah. Setiap langkah bapak ibu bernilai jihad bisa dilihat. Tapi selama pengajian ini, balik nanti gas stop. Jangan nanti bini menelpon jam 12, bang, abang di mana? Jihad. Disampaikan sama ibu-ibu, asal habis ceramahnya habis, tak ada jihad. Baliklah ke rumah, balik ke rumah masing-masing. Di luar tanggung jawab saya yang pertama yang ingin saya ingatkan, kita mesti job description, bagi-bagi tugas. Yang urusan anak muda, yang artis-artis, yang anak-anak gaul, ini urusan engkau saudaraku Sultan Jordi. Yang urusan kekuasaan, ini urusan engkau wahai saudaraku Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Tuan Dr. Andes Haji Musa Razik Sahenhum. Untuk urusan yang tua-tua yang dari tenteng malaikat maut, banyak anak muda tak mau undang saya ceramah. Kenapa? Jangan undang Ustaz Somad, gayanya jadul, pakai peci, pakai koko, pakai. Kami mau Ustaz yang gaul lah. Beda Ustaz gaul sama Ustaz jadul, dari secara pakai sorbannya udah nampak. Kalau Ustaz jadul, kalau Ustaz gaul enggak, balik. Tinggal gitar sama janggut aja. Sebab itu maka kalau Ustaz jadul ke peci, Ustaz gaul lah rambut. Pasal umum. Lagunya mati. Kalau ibu-ibu kan lagunya enggak. Jangan dinyanyikan waktu pesta nikah. Jangan nyanyikan lagu nikah. Duduklah kedua mempelai di pelaminan. Nyanyikan lagi semangat. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Bangkit semangat. Jadi mesti ada kebersamaan.
Ada yang dengan seni suara, dia tak ada ceramah, tapi dengan seni suaranya dia berdakwah, betul? Maka anak ibu yang suaranya bagus, nyanyi dia. Katanya suara perempuan itu aurat, Pak Ustaz. Tak boleh perempuan bersuara. Apa salahnya? Lagunya salawat. Apa salahnya? Yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, sehingga laki-laki yang mendengarnya langsung error. Tidak boleh. Makanya ibu-ibu kalau nanti ada telepon masuk harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana di Medan? Apa mau kau? Ya mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Medan. Apa yang membuat perselingkuhan? Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jangankan mendengar suara ibu, mendengar suara mesin pun menafsir. Suara Yahoo itu suara mesin. Anda sedang melewati jalan Sisinga Mangaraja. Belok kanan karena ada rumah janda. Orang ngirim ke WA. Itu bukan suara orang, itu suara mesin itu. Pulsa Anda tinggal 1000 perak lagi. Jangan melanjutkan panggilan, tidak cukup. Coba aja dulu, bodoh kali kamu. Ada yang berdakwah dengan kekuasaan, alhamdulillah. Ada yang berdakwah dengan seni, dengan sinetron, berkreasi. Ada yang berdakwah dengan ceramah. Jangan katakan pisau silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Jangan kau katakan pula kampak tumpul karena tak bisa mencukur kumis. Semua punya medannya masing-masing. Paham? Paham. Kalau tak paham, memang kurang cairan. Kalau kurang cairan gitu, Pak, yang menangkap. Sabar, tak lama. Ngaku Ustaz asal kita tengok, Ustaz ingat ke lompang sayur. Tahan-tahan kan sedikit, tak lama ceramah. Saya insya Allah ceramah saya terukur, jelas. 60 menit selesai. Tadi saya mulai ceramah jam 6 kurang 15. Sekarang sudah jam 6 lewat 25. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Tinggal 20 menit. Maka saya bawa jam nih. Yang sampai Ustaz berceramah tak pakai jam, surnya dia dibawa lagi. Kawan tak lama tuh. 40 orang mendoakan mati juga. Hati-hati lah. Anak muda-muda, hati-hati kalian. Ini jalan raya. Kalian potonglah pula Kawasaki Ninja kalian sini. Suaranya mengelar. Orang sedang sembahyang 40 di dalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus lu enggak nih? Amin. Sampai ujung potong sih. Mati. Mati deh. Ya kalau mati, setengah mati. Ini semua ada dong. Anak-anak muda ditarik ke masjid. Tanya dia, anak muda, kenapa kalian tak mau ke masjid? Kenapa kalian tak mau ke masjid? Kami sebenarnya mau ke masjid Ustaz. Kenapa ke masjid? Kami tengok Ustaznya cerita mati ya. Jadi kami pun mau mati lah kali. Oh, kalau gitu pengurus masjid mesti berkreasi. Jumat besok, subuh Ahad, subuh Minggu, subuh Ahad kita tidak lagi pengajian cerita mati, tapi dialog interaktif dengan polisi dan dokter. Judul kajiannya bahaya narkoba. Polisi, dokter, ustaz. Dialog, karena anak muda tak mau ceramah. Ceramah aja menonton. Dialog. Pembawa acaranya anak muda. Yang baca Quran anak muda. Dan tua-tua tak usah datang. Bagus juga. Iya. Narkoba itu apa? Udah tua pakai narkoba juga. Tak pakai dia mati. Orang ratu udah mengisapnya. Ya Allah. Mengisapnya. Tak bisa ngisap itu punya. Mau menarik narkoba napas saja payah. Judul lagunya setengah napas tuh pergi. Asal ditarik.
Apa kata istri? Sabar ya bang, sabar bang. Assalamualaikum, lagi gue. Mati pun bapak udah menangis gini. Tenang. Ibu tak ada nangis. Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Lama aku tunggu. Anak-anak muda yang perlu kita selamatkan. Betul. Subuh ini kita akan dialog tentang bahaya narkoba. Pertama akan kita dengarkan dari Bapak Kepolisian, dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Saudara-saudara, anak-anak muda sekalian, jangan pernah pakai narkoba karena jangan pernah masuk penjara, tembak mati. Demikianlah penjelasan dari Bapak Kepolisian, BNN, Badan Narkotika Nasional. Berikut ini kita dengarkan dari Ibu Dokter tentang bahaya narkoba. Nanti kalau kalian pakai narkoba kena masuk ke dalam gila, bodoh. Yang ini penjara mati. Ini gila bodoh. Yang ketiga ini Ustaz. Mungkin Ustaz yang agak menenangkan. Berikut ini mari kita dengarkan bahaya narkoba yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LCMA. Bahaya narkoba ini saudara sekalian. Kalau pakai narkoba ini polisi sama dokter keras-keras. Kita harus menenangkan. Ada narkoba ini kalau dipakai neraka jahanam. Tiga-tiga ini ikut anak muda. Anak muda semua, subuh ini kita tidak ada pengajian, tapi kita nonton bareng. Bagikan kertas dengan pena. Nanti tolong komentari apa komentar kalian tentang film ini. Ini film religi, judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Weyden. Terus, perhatikan baik-baik ya. Nanti Ustaz akan baca, baru kita analisa. Terus saya nonton, baca. Apa komentar kamu? Kalau punya calon istri jangan cari yang bernama Hayati, Matre. Itu analisa dia. Masa ini kenapa? Jangan naik kapal laut, naik pesawat aja. Aku tenggelam. Yang ini saya lebih setuju dengan Hayati karena menikah dengan Jainuddin pun tak ada kepastian. Lebih baik dengan Aziz yang jelas mobilnya. Dari komentar tahu kita mana anak-anak ini yang otaknya duit, mana yang benar-benar cinta sama dia. Bukitkan kudati, lautan dan kesebelah. Bapak dia macam lahir langsung tua. Bukan pernah juga muda, bukan langsung tua. Bapak-bapak yang dulu masa lalunya hitam, gelap, anak kita jangan sampai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Anak siapa itu? Saya. Hebat baca. Iya. Aku bapaknya. Bapak yang ngajar dia baca tidak. Aku ni bodoh bosan. Habis itu kuliah S1 Al-Azhar, habis itu S2 Maroko agama. Saya sebetulnya menceritakan saya kuliah di luar negeri itu. Orang nengok awak kurus miskin gitu ya. Dulu sekarang ya lah sudah masuk TV1 memang beda. Dulu waktu video belum viral, datang saya ke tempat ceramah, ditanya panitia, ustadznya mana? Inilah dia. Yang dimuliakan Allah SWT. Sekolahkan anak kemana bakatnya. Mungkin dalam pandangan atuk saya dulu cucu ini cocoknya agama, ditengoknya bakat dari kecil. Saya memang bakat, saya tanya mak saya, mak, aku dulu waktu kecil apa bakatku mak tengok? Asal ku suruh kau beli gula, tak balik-balik. Begitu beli gula minyak kedai sebelah, tak balik. Sampai ku susul, rupanya bercerita, berceramah. Jadi kawan aku semua ceramah. Balik ya, betul. Jadi memang dari kecil bercerita gitu dia. Mampulah tuan. Jadi anak ibu kemana bakatnya? Tengok. Anak saya ini asik main ke sungai ya, katakan laut. Asik main semprit aja, dua kemungkinan. Wasit bola, coba polisi. Memegang turun suntik aja Pak Ustaz, dokter spesialis. Kalau salah didik, pecandu narkoba. Membawa martel aja Pak Ustaz, masukkan fakultas hukum, SHMH. Tak lulus jadi tukang. Sesuaikan bakatnya. Kalau dia tak ada minat ke agama, jangan dikirim ke Mesir. Ustaz,
aku suka betul nengok Ustaz. Ustaz di mana dulu kuliah? Di Kairo. Aku mau kirim anakku ke Kairo. Yang mau nih ibu apa anaknya? Kalau ibu mau, ibu berangkat. Jangan anak tak suka dikirim anak ke Kairo. Masuk 3 tahun DO, masuk 3 tahun DO, masuk 3 tahun DO, luntang lantung setahun, 10 tahun balik. Ada tulis di ujung nama LC. Apa LC? Lama di Kairo. Nikahi perempuan yang baik-baik. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena dia kaya. Pak ya, kenapa ibu itu bapak pilih? Memang yang lain banyak cantik Pak Ustaz. Kenapa itu pilih? Cincinnya 3. Aku dulu susah. Nampakku ini bisa lepas makan. Berharta, tapi kalau kau pandang karena agamanya, inilah ibu-ibu yang hadir ini karena agamanya. Bertuah bapak-bapak mendapatkan ibu-ibu. Amin. Ada pun ibu-ibu yang dapat laki Fir'aun, sabar-sabar. Tapi rasanya kalau tak baik bapak itu takkan mungkin ibu diizinkannya mendengarkan pengajian, betul? Ada pun laki-laki yang belum juga lagi sholat sampai hari ini, ya Allah kirimkan angin hidayah ke dalam hati mereka. Amin. Kalau tak juga berubah, kirimkan angin puting beliung. Tak boleh mendoakan yang tak baik, tetap doakan yang baik-baik. Ustaz Abdul Somad yang dirahmati Allah, amin. Apa pahala yang didapat kalau orang meninggal pada hari Jumat? Jangan disetting. Pak, ini keluarga ini sepaksa kami pakai alat bantu pernapasan. Kalau dicabut, minta tema saya bawati mati. Jadi gimana ini di setelnya? Mau dicabut dokter? Jangan, ditunggu hari Jumat. Pas hari Jumat aja betul. Man mata yaumal jum'ati, siapa yang mati hari Jumat, muqiya min azabil qabri, dipelihara dari azab kubur. Apakah hari itu saja atau sampai hari kiamat? Hari itu aja. Kebetulan cuti tanggal merah. Besok habis dibilang sekali pukul palu godamnya masuk kepala sampai ke tanah lapis yang ke-7, muncul balik ke atas. Begitulah sampai hari kiamat. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Makanya kalau lewat di makam mulut jangan diam saja, bacakan doa untuk suara supaya selamat dari azab kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu muslimina wal mustakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah. Banyak orang tak tahu doa ziarah kubur. Buatkan baliho sebesar ini, jangan ini mahal. Buatkan sebesar ini, doa ziarah kubur. Bawah buat coblos nomor. Buat seluruh kota Medan setiap makam. Insya Allah setiap lewat orang tengok. Oh, nanti pas mencoblos ingat ya. Ini yang selalu mengingatkan kaki tentang kubur. Apakah salah ketika kita memilih pemimpin non muslim tapi dia adil daripada memilih pemimpin yang muslim tapi menyogok untuk memilihnya? Ini otak sengsang. Udah bolak balik disampaikan ceramah, tak juga menangkap. Diantukan di setiap. Sedangkan pada dirinya saja tidak amanah, apalagi pada orang lain. Amanah pada diri itu apa? Amanah takut kepada Allah dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu pokok pangkal. Ustaz, mana yang lebih baik? Berjilbab tapi pacaran atau enggak berjilbab tapi enggak pacaran? Itu pertanyaan setan. Itu pernah dilakukan dulu oleh orang kafir Quraisy. Ditanya, kematian itu datang dari mana? Dari Allah. Kematian datang dari Allah? Ya. Kalau gitu mana yang boleh dimakan? Binatang yang mati ditabrak kendaraan atau yang dipotong? Dipotong kan orang motong, yang ini kan mati tabrak kendaraan karena Allah matikan.
dia mau menghalalkan binatang yang mati tidak atas nama Allah, membawa-bawa nama Allah. Pemimpin mana yang baik? Bersyahadat tapi korupsi, atau tak bersyahadat tapi tak korupsi? Yang baik adalah yang bersyahadat dan dia selamat dari korupsi dan risuah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita wakil-wakil dewan, pemimpin-pemimpin yang selamat ini. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kalau imam sholat subuh membaca ayatnya panjang, sementara makmumnya banyak yang udah tua-tua? Iya. Ada standar 1 meter sepakat seluruh dunia. Berapa senti? 100. Standar 1 kilometer sepakat seluruh dunia. Berapa meter? 1000. Kalau ada orang membawa tongkat, dia katakan ini 1 meter, apa standar yang kita pakai? Perasaan atau rasa-rasa? Kita ukur. Jangan kita katakan tengok, kurasa nampak-nampaknya, tak bisa. Maka ayat juga begitu, kapan panjang, kapan pendek. Subuh tak boleh lebih dari surat Al-Hujurat, 1 lembar setengah. Begitu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kalau ada imam lebih panjang dari surat Al-Hujurat, itu imam fatan, menimbulkan fitnah. Jadi kalau ada nanti imam membaca surat Ar-Rahman, panjang atau pendek? Tahu, surat Ar-Rahman masih di bawah Al-Hujurat, Mas Bro. Belum panjang. Al-Waqi'ah belum panjang. Tapi kalau dibacanya Al-Baqarah, dia dusta ya. Unjuk rasa rame-rame. Ganti imam. Baca buku 99 tanya jawab sholat tentang ayat panjang, ayat pendek, tuntas selesai. Penulis Abdul Somad LC. Mau jual buku ya. Bukunya gratis, tinggal tulis di Play Store. Buka HP, tulis Play Store, tulis Somad 99 tanya jawab sholat, enter, download gratis, free. Itulah enaknya ngaji sama Ustadz zaman now. Sampai mana kewajiban orang tua membiayai pendidikan anak? Man'ala talata banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan? 4 tuh Pak Ustaz. Kewajibannya merawat, mengasih makan, pakaian, tempat tinggal. Fa'adabahunna, pendidikan. Wasawwajahunna, nikahkan. Wa ahsana ilaihunna, buat baik sampai mati. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, nikahkan, buat baik sampai mati semampu engkau. Bisa kau sekolahkan anak, sudah cucu sekolah. Cucuku yang ini mesti sekolah agama. Kalau aku hidup, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, kebun kelapaku yang 2 hektar untuk biaya sekolah dia, kata almarhum atuk saya ke saya. Anak sudah, cucuku yang ini jangan sekolah umum, dia mesti sekolah agama. Kalau aku hidup, aku membiayai dia. Kalau aku mati, kebun kelapaku yang 2 hektar untuk sekolahnya. Meninggal atuk saya, kelapa itu pun mati. Jadi dari mana Ustaz biaya sekolah sampai ke Mesir, ke Maroko? Allah membalas niat baiknya. 4 tahun di Mesir free, gratis. 2 tahun di Maroko gratis. Ustaz tak ambil S3, nunggu yang gratis. Baru saya paham, otak saya pas-pasan, nilai saya tak tinggi, tidak the best, tidak excellent, biasa saja. Dapat saya beasiswa, dapat menumpang tuah, karena ada doa dulu orang-orang baik yang mewakafkan, dibalas Allah. Anda hidup pun kelapa 2 hektar itu tak mungkin bisa biayai sekolah saya, tapi kenapa Allah membalas? Berpikir baik, biayai anak cucu keluarga sahabat kerabat, sekolahkan. Lagi-lagi yang kecil-kecil dulu. Habis sini datangin Pak Kepala MDA. Kalau dia tak datang, cari nomor HP-nya. Tak juga jumpa rumahnya, bukan urusan saya ini. Apabila seorang melakukan zina, apakah dosanya dapat diampuni? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa yang lain. Zina masuk syirik atau masuk yang lain? Maka cara ampunnya bagaimana? Sholat sunat taubat, mandi dulu.
mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustaz? Terserahlah, di Sungai Deli itu bisa. Jadi ke jembatan itu, Masya Allah, bukan cuma dosanya hilang, orang juga. Habis itu baru salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayat terserah, 2 rakaat salam. Setelah salam istighfar. Astaghfirullah Rabbal barat. Malah terbangun bini mendengar abang menangis. Dosa abang apa? Betul. Mana ada kita pernah buat salah? Bukan sama kali. Jangan berterus terang, karena tak semua perempuan bisa menerima masa lalu. Diam-diam. Apa dosa abang? Adalah tak usah bertanya. Jika seorang suami menikah untuk kedua kalinya, makin ngeri-ngeri aja. Sedangkan istri pertamanya tidak tahu. Apa hukumnya? Sebablah. Nikah saya di Medan, 1. Pergi saya ke Makassar, nikah. Pergi saya ke Papua, ke Raja Ampat, sebentar lagi nikah. Halal apa haram? Bapak itu takut mau bilang halal. Nanti udah tajam ini. Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, dislike di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.